Star News, jendela informasi Anda. Direktur Start FM lulusan KPI punya peluang kerja yang bagus. Jelang puasa, harga ikan laut di Madinah masih normal. KPU Madinah resmi jadwalkan PSU. Pelaksanaan PSU, Ketua KPU Madinah ajak masyarakat salurkan hak pilih sesuai hati nurani. Disperindak Madinah minta pedagang tidak stok barang jelang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kami kembali menghadirkan informasi terupdate untuk Anda dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Direktur PT Stasiun Suara ataupun Start FM Khairuddin Faslah Siregar menyampaikan lulusan komunikasi penyiaran Islam mempunyai peluang kerja yang bagus di era digital seperti saat ini. Hal itu ia sampaikan dalam webinar penyesuaian kurikulum komunikasi penyiaran Islam atau KPI berdasarkan kebutuhan lapangan kerja di Aula Stein Madinah Penyambungan, Senin 29 Maret 2021. Mantan anggota DPRD Madinah ini didaulat sebagai narasumber dengan materi media dan dakwah. Dalam paparannya, Faslah menjelaskan ada banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di media, seperti kemampuan komunikasi atau public speaker, editor, wartawan, presenter, penyiar, atau penulis. Faslah berujar dengan kuliah di jurusan komunikasi penyiaran Islam, mahasiswa dididik untuk menjadi komunikator dan penyampai pesan yang benar dengan berpegang teguh kepada kaidah-kaidah jurnalis serta syariat agama. Faslah berharap para peserta dan lulusan KPI secara khusus bisa memiliki kecakapan komunikasi yang baik agar memberi manfaat bagi banyak orang. Ia menambahkan untuk menjadi jurnalis saat ini sangat mudah, asal memiliki kemauan untuk menulis berita. Ketua DPC PKB Kabupaten Mandailing Natal ini memang dikenal sebagai salah satu jurnalis yang mumpuni di Mandailing Natal. Direktur PT Radio Stasiun Suara ini sudah bergelut di media sejak tahun 2000 sebagai jurnalis mulai dari wartawan lapangan, penyiar radio, dan presenter berita. Selain Khairuddin Faslah Siregar, juga hadir Ketua Stein Madinah Dr. Haji Turkis Lubis, Ketua Umum DPP Askopis Indonesia dan dosen KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Muhammad Zamradi, Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik PT KI Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Haji Sapii, dan Ketua Program Studi Stein Madinah Marlina. Ika Rodia Putri melaporkan untuk Star News. Kita ke berita selanjutnya. Harga ikan laut di sejumlah pasar tradisional Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal masih relatif stabil, meskipun saat ini kondisi cuaca tidak baik untuk nelayan. Jelang puasa, harga ikan laut di Madinah masih normal. Khairul Anwar, salah satu penjual ikan di kawasan Penyambungan, mengatakan stok ikan masih cukup banyak menjelang bulan suci Ramadan ini. Namun diperkirakan harga ikan laut akan melonjak selama puasa hingga Hari Raya Idul Fitri. Anwar menyebutkan, saat ini untuk harga ikan tongkol Rp28.000 per kilogram, ikan gambolo Rp40.000 per kilogram, dan ikan dencis Rp36.000 per kilogram. Sedangkan untuk ikan sarden sebesar Rp28.000 per kilogram, ikan jumbo Rp32.000 per kilogram, kemudian teter sebesar Rp30.000 per kilogram, dan ikan tuna Rp45.000 per kilogram. Untuk cumi-cumi, harga sebesar Rp70.000 per kilogram dan udang masih di kisaran Rp120.000 per kilogramnya. Namun Anwar menyebutkan, meski harga ikan laut saat ini masih relatif stabil, ia tidak bisa memastikan kalau harga ikan laut tidak akan naik di bulan puasa. Harga ikan sekarang masih normal. Harga gambolo 40, gambol sisik 45,
Kuotan 30. Kalau untuk pasokan menjelang puasa ini gimana prediksinya Bang, perkiraannya? Cukup? Cukup Bang ya? Cukup. Kalau daya belinya gimana Bang? Daya belinya merosot. Itu kendala apa Bang? Kendaraan COVID. Gara-gara mungkin pandemi COVID-19 ini ya? Asmar Lubis melaporkan untuk Start News. Kita beralih ke berita KPU. KPU Kabupaten Mandailing Natal resmi menjadwalkan pelaksanaan pemilihan suara ulang di 3 tempat pemungutan suara dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. PSU di 3 TPS tersebut dilaksanakan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK atas perkara hasil perselisihan suara Bupati dan Wakil Bupati Madinah yang memenangkan gugatan pemohon yaitu pasangan calon nomor urut 1, Jakpar Suheri dan Atika Asmi Utami. Ketiga TPS tersebut yakni TPS 001 di Desa Bandar Panjang Tua, Kecamatan Muara Supengi, TPS 001 dan TPS 002 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyebungan Utara. Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal Fadilah Syarif mengatakan PSU di 3 TPS sudah ditetapkan dan dijadwalkan pada 24 April mendatang. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi KPU Provinsi Sumatera Utara bersama daerah. Ya, untuk pelaksanaan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, sebagaimana yang sudah tertuang di keputusan MK nomor 86, KPU Madinah sudah melakukan tindak lanjut dengan mengeluarkan surat keputusan KPU Madinah dengan nomor 464 terkait tahapan program dan jadwal. Jadi di tahapan program jadwal itu, sesuai dengan hasil rakor kita di tanggal 26 kemarin bersama KPU Provinsi, yang diikuti oleh 3 kabupaten yang melaksanakan PSU sesuai amanat putusan MK di Sumatera Utara, yakni ada Kabupaten Labuan Batu, kemudian Kabupaten Labuan Batu Selatan dan juga Kabupaten Mandailing Natal. Maka ditetapkan bahwasanya tanggal pelaksanaan PSU-nya dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal 24 April 2021. Untuk penyelenggara ad hoc sendiri, sebagaimana yang tertuang di amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk Kabupaten Mandailing Natal, itu PPK dan KPPS itu dilakukan rekrut ulang. Karena perintah yang sebagaimana tersebut di amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan perekrutan kembali penyelenggara ad hoc kita di tingkat kecamatan dan di tingkat TPS, yaitu PPK dan KPPS. Tapi untuk penyelenggara ad hoc kita di tingkat desa, yakni PPS, itu hanya kita lakukan evaluasi kinerja bagi yang sudah kita nyatakan melakukan pelanggaran dan sudah kita jatuhkan sanksi, maka kita akan lakukan pergantian. Untuk logistik sendiri, alhamdulillah sampai hari ini surat suara masih cukup karena masih ada sisa surat suara PSU yang sudah ada sebelumnya. Kemarin juga kita ada PSU pada saat proses tahapan masih berlangsung sebelum ada gugatan ke MK, yaitu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Penyambungan Timur. Nah, jadi sisa dari surat suara yang kita pakai kemarin, kita hitung-hitung dengan jumlah DPT tambah 2,5% dan tambah mungkin DPTB nantinya, masih cukup. Mudah-mudahan nggak ada kendala kalau untuk surat suara. Dan untuk logistik lainnya masih menunggu arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi. Prinsipnya secara umum, baik itu terkait masalah logistik maupun masalah penyelenggara kita, ad hoc di tingkat kecamatan, desa, dan TPS, mudah-mudahan kita akan maksimal. Syarif menambahkan, untuk panitia penyelenggara di 3 TPS tersebut dilakukan perurutan ulang sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk logistik surat suara, KPU Madinah memastikan tidak ada kendala karena sisa surat suara Pilkada 9 Desember 2020 masih cukup dan tersimpan di gudang penyimpanan KPU. Logistik ini jelas Syarif dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Asmar Lubis melaporkan untuk Start News. Kita ke berita selanjutnya masih mengenai KPU. Ketua KPU Mandailing Natal ajak masyarakat salurkan hak pilih sesuai hati nurani setelah pariwara berikut ini. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. SMK bisa, SMK bebas. SMK Negeri 1 Penyambungan
membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Informasi lebih lanjut hubungi. Daftarkan segera diri Anda dan putra-putri Anda di SMK Negeri 1 Panyabungan. SMK Negeri 1 Panyabungan, bisa dan hebat. SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Langsung saja kita ke berita selanjutnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Fadila Syarif, mengajak masyarakat pemilih untuk menyalurkan hak pilih sesuai dengan hati nurani dalam pemilihan suara ulang di 3 tempat pemungutan suara Pilkada tahun 2020. Syarif berpesan agar masyarakat pemilih tidak mau diintervensi atau diintimidasi oleh pihak manapun untuk memilih salah satu dari 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal. Fadilah berharap selama pelaksanaan PSU agar tetap bersama-sama menjaga kekondusivan sehingga PSU bisa berjalan dengan baik, lancar, dan aman terkendali. Secara kelembagaan kami selaku penyelenggara pemilihan menghimbau kepada peserta pemilihan, dalam hal ini pasangan calon dan juga tim masing-masing pasangan calon serta para partai pengusung agar bisa mematuhi segala ketentuan yang diatur baik di undang-undang maupun peraturan. Dan perlu juga kami tegaskan bahwasannya pelaksanaan PSU ini tidak ada melaksanakan kampanye. Jadi kalau ada tim atau peserta pemilihan yang melaksanakan kampanye ini bisa menjadi pelanggaran yang akan nanti mungkin akan ditindaklanjuti oleh pihak dari Bawaslu. Jadi harapan kami ikuti saja aturan main sebagaimana yang tertuang di undang-undang dan peraturan. Dan juga kepada masyarakat di 3 TPS di 2 desa, baik itu yang di Desa Bandar Panjang Tua maupun Desa Kampung Baru, salurkanlah hak pilih saudara-saudari sekalian berdasarkan hati nurani, jangan karena ada intervensi atau apalagi ada intimidasi. Jadi kita juga harus menjaga martabat dan marwah dari proses demokrasi itu sendiri. Dan harapan kita mudah-mudahan proses ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada terkendali. Dan bagi pihak keamanan juga TNI Polri, kami juga selaku mitra kerja kami agar juga bisa lebih maksimal dalam menjamin dan menjaga keamanan ketertiban dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang ini. Diketahui pemungutan suara ulang akan dilakukan secara serentak di 3 TPS di 2 desa, yakni Desa Bandar Panjang Tua, Kecamatan Muara Sepengi, dan Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Pemungutan suara ulang dijadwalkan akan berlangsung pada 24 April 2021. KPU Kabupaten Mandailing Natal juga mengimbau peserta pasangan calon bupati dan wakil bupati agar tetap mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemilihan umum. Syarif menegaskan untuk PSU ini tidak dibenarkan pasangan calon atau tim pemenangan melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Hasmar Lubis melaporkan untuk Start News. Kita ke berita yang terakhir, kenaikan harga bahan pokok jelang puasa Ramadan setiap tahunnya selalu terjadi. Seperti tahun ini, 2 pekan jelang Ramadan, beberapa komoditas bahan pokok di pasar-pasar tradisional di Mandailing Natal sudah mengalami kenaikan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Mandailing Natal, John Amriadi, yang dihubungi Start News di ruang kerjanya, Senin 29 Maret 2021. John menyampaikan, 2 pekan menjelang bulan puasa harga bahan pokok masih normal. Namun ada sekitar 5 komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti minyak curah dan minyak goreng bermerek, cabai merah dan cabai hijau, serta kacang-kacangan. Dari penuturan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal, untuk minyak curah dan minyak goreng bermerek terjadi kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram. Sementara cabai merah naik sekitar Rp5.000 per kilogram. Untuk sampai saat ini, sampai dengan tertanggal 26 Maret 2021, itu ada beberapa komoditi yang terjadi kenaikan. Ada 5 komoditi yang naik. Gitu. Ya, di antaranya ada minyak goreng. Minyak goreng itu ada kenaikan yang di kemasan bimoli, kemudian minyak curah itu ada kenaikan
rata-rata naik Rp1.000. Di cabai merah juga yang mulanya harganya Rp45.000 per kilo menjadi Rp50.000, kenaikan ada Rp5.000. Cabai rawit ini juga ada kenaikan. Kemudian di komoditi kacang-kacangan, kacang kedelai, ini ada kacang kedelai, ada kacang ekspor, dan cabai ini kenaikan harga akibat karena kurangnya stok. Kurangan stok itu Pak? Kurang ketersediaan stok yang ada di daerah kita ini gitu. Ya bisa juga karena cuaca atau mungkin karena masyarakat tani kita yang mungkin waktu itu kurang maksimal untuk berusaha tani, kemudian bisa juga karena pengaruh cuaca gitu. Pedagang maupun distributor ini dapat memasarkan dagang mereka ini dengan secara bijaksana gitu. Tidak ada upaya untuk stok atau menyimpan barang yang mengakibatkan terjadi kelangkaan barang atau bisa saja menyebabkan kenaikan harga gitu. John menambahkan, kenaikan harga cabai dipengaruhi oleh stok yang kurang dan kondisi cuaca belakangan yang tidak menguntungkan petani cabai. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manginantal berharap pedagang dan distributor untuk bijaksana dalam memasarkan barang dagangannya dengan tidak melakukan stok barang yang dapat mengakibatkan kenaikan harga komoditas di pasar. Hasmar Lubis melaporkan untuk Star News. Terima kasih telah menyaksikan Star News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Saya Eka Rudia Putri mewakili tim redaksi Star News mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Star News, jendela informasi Anda.